Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para murid dan santri dimanapun berada, juga para pendengar dan para pemirsa. Pada siang hari ini tanggal 2 bulan Kabirun atau bulan besar, guru membuat video dengan judul "Kita Harus Merubah". Ini sedikit guru nanti bercerita, juga memberi pemahaman baru, juga ilustrasi tentang kehidupan. Nah, kita sebagai manusia sering mendapat pemahaman di luar sana. Kita harus berubah, kita harus berubah, kita harus berubah. Tapi lantas yang dirubah itu apa? Cara merubahnya bagaimana? Itu yang paling pokok untuk dipahamkan. Banyak manusia mendapat motivasi di luar sana berubah. Ada lagi di dalam motivasi akun-akun yang beredar di luar, ada kan hatta yughayyiru ma biqaumihim hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tatkala suatu manusia atau kelompok tidak mau merubah dirinya, alam atau yang maha kuasa atau Tuhan atau Allah tidak akan merubah suatu nasib, suatu makhluk atau suatu rumah tangga atau suatu kaum atau suku atau negara. Lantas bagaimana guru yang dimaksud merubah? Ini hal yang paling pokok. Guru menganalisa. Satu contoh, masyarakat kita disuruh berubah. Kita mau merubah. Yang dirubah apanya? Sedangkan orang-orang manusia yang di luar sana, mungkin guru-guru kita, guru Anda, pola pikirnya sama dengan pola pikir Anda. Ilmu pengertian dan ilmu kitabnya sama dengan yang sudah Anda lakukan. Lantas yang dirubah apanya? Dari video guru yang lain sudah memberi gambaran, sudah menerangkan bahwa mindset atau pola pikir di dalam suatu negara, khususnya Republik Indonesia, pemikiran kita sejak kita lahir, kitab-kitab itu sudah ada, kurikulum sudah ada. Sedangkan kurikulum yang ada di negara kita tidak akan pernah tahu substansinya dari mana, siapa yang membuat, siapa yang bertanggung jawab. Maka dari situlah umat masyarakat tidak akan pernah tahu. Cuma pernah mendengar disuruh merubah. Pernah mendapat motivasi dari akun hatta yughayyiru ma tadi. Sehingga apapun yang dilakukan, biaya sudah dikeluarkan, ganti guru, ganti dukun, ganti kiai, ganti ulama, ganti masjid, ganti aliran. Hasilnya semua tetap dalam satu putat lingkaran yang susah dan susah dan susah, sehingga habislah waktu untuk mencari yang dimaksud namanya perubahan. Sekali lagi guru melalui video ini sangat bangga dan bersyukurlah para muridku, para santri-santriku, dan orang-orang yang sudah mulai bisa mendengar dan mengerti apa yang aku nasihatkan, yang aku bagi melalui video, melalui YouTube, melalui Facebook. Karena tidak manusia banyak yang bisa merubah dirinya. Karena apa? Nomor satu, manusia itu bergerak atau manusia melakukan perilaku. Nomor satu adalah pola pikirnya. Mungkin bahasa sekarang para pemirsa sering mendengar kata mindset ya. Mindset itu adalah program di otak itu. Lantas bagaimana kita di era-era sekarang kita mendapatkan ilmu pengertian atau ilmu pengetahuan itu dari program yang tidak jelas. Lantas kita mau melakukan sesuatu perubahan, itu artinya nonsen atau mukal. Sedangkan peradaban kita sebelum kemerdekaan, kita mendapatkan asupan cerita
dogma dan asumsi atau hayalan atau halu. Nah, disitulah kerusakan kita sebagai umat bangsa dan negara. Sehingga ingin merubah hidup yang lebih baik tidak akan pernah bisa. Karena yang memotivasi kita adalah guru-guru kita, kitabnya sama, nabinya sama, Tuhannya sama. Itu problem yang terpokok. Pada siang hari ini guru memberi ulasan cerita, nanti bisa diambil kesimpulan. Aku selaku gurumu sering berbagi, sering memberi pemahaman, juga sering memberi cerita-cerita tentang perjalanan guru. Sudah banyak hal, waktu, tenaga, materi, bahkan keluarga sejak muda ditinggal oleh guru demi mendapatkan sesuatu tuntunan yang betul-betul valid, yang betul-betul akurat, kebenaran yang betul-betul mutlak. Sehingga guru sering mengalami hal peristiwa-peristiwa yang sulit juga dinalar bagi manusia. Satu contoh, guru berbagi dampak hayalan guru waktu muda. Guru berhayal, berasumsi, karena termotivasi oleh kitab-kitab yang beredar. Aku selaku gurumu juga termotivasi oleh cerita-cerita guru saya, para kiai, para ulama. Tatkala manusia dekat dengan orang-orang yang diridhoi Allah, bahasa dalam yang lazim disebut para wali, para orang-orang hebat. Guru berharap mendapatkan sesuatu hal apa yang saya harapkan. Tapi dengan berjalannya waktu justru malah terbalik. Satu contoh, guru yang paling dekat, semua para leluhur dekat dengan guru. Tapi guru yang sering mempengaruhi cerita pada murid dan santri, ada di situ ada yang disebut Sultani Aulia, beliau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu. Ada juga nanti di situ beliau Mbah Muhyiddin alaihissalam. Ada juga Mbah Kanjeng Syekh Jenar alaihissalam, dan ada juga beliau yang sangat dimuliakan di seluruh alam, beliau Sinuwun Yang Musmar. Bukan berarti dari 4 leluhur yang dekat dengan aku, dengan gurumu, beliau itu yang the best, bukan. Masih ratusan leluhur kita di Jawa itu yang the best. Cuma karena beliau yang disebut guru adalah beliau yang sangat dominan diceritakan oleh anak cucu, bahkan sering membuat nasihat-nasihat dan nasihatnya yang sampai dibukukan. Sehingga guru bercerita pun hanya sebatas 4 itu. Di balik layar masih banyak leluhur kita. Ada yang disebut Yang Prabu Airlangga, ada di situ lagi Yang Sastro di situ. Leluhur-leluhur kita begitu hebat dan akurat kapasitasnya. Pada hakikatnya guru melalui video ini menasihatkan pada generasi Jawa. Sesungguhnya leluhur kita dikatakan manusia, pada hakikatnya beliau-beliau adalah build-up, jelmaan para dewa. Membuat sistem, membuat aturan, membuat peranatan. Karena peranatan yang rusak itulah menjadi manusia itu salah arah. Di kaset yang lain sudah diterangkan guru. Dari cerita kedekatan guru dengan para moyang, guru tanpa sadar lambat hari lambat tahun semakin paham guru. Maka guru melalui video ini berpesan, ya, jangan terlalu dekat dengan beliau-beliau. Kalau toh hanya sebatas mimpi atau sebatas kenal, tahu, melihat hanya beberapa kali sudah sangat bagus lah. Meskipun tanpa mengetahui, dengan sadar kita tahu bahwa kita punya leluhur yang betul-betul hebat, utusan dewa, atau juga disebut utusan yang maha kuasa. Karena apa yang dialami guru, ini guru bercerita sedikit karena kalian generasi saya. Guru harus bercerita. Karena guru sangat dekatnya dengan pakar-pakar, dengan para moyang yang membuat konsep, yang menciptakan ilmu, sampai yang menciptakan Islam, sampai yang menyusun Quran, sampai yang membuat bahasa Quran. Guru sering bertanya dan diberilah masukan sesuatu. Tanpa sadar guru tidak mengerti.
bahwa akhir-akhir bulan ini, tahun kemarin, guru sadar. Justru malah terbalik. Karena aku selaku gurumu diberi pengertian dan diberi sandi-sandi. Sehingga bahasa Jawane ketiban sampur. Nah itu. Jadi ketiban beban. Karena apa? Ada sesuatu sistem yang salah, guru menggali dan mempelajari, ketemu beliau-beliau, para pelakunya. Sehingga mau tidak mau, akhirnya guru banyak hal peristiwa. Karena tahu ada yang salah, disitulah moral atau tuntutan batin guru. Lantas bagaimana kalau sudah tahu salah ini harus dirubah. Sedangkan untuk merubah, karena konsep ini salah sudah ratusan bahkan 1000 tahun, terutama di negara kita, itulah problem bagi guru. Sedangkan orang-orang di luaran sana dinasehati, diselamatkan, justru malah gurumu dimusuhi. Nah itu kan juga problem. Satu contoh. Kadang manusia terobsesi ini ya, para pemirsa, para murid. Kalau dekat dengan para wali, para gini, nanti kalian akan dapat macam-macam. Tidak ya, kembali lagi. Leluhur tetap leluhur. Leluhur membantu kepada anak cucu. Itu tidak seperti yang kita gambarkan. Kita mau minta apapun diberi, tidak. Karena faktanya tidak seperti itu. Sama. Guru waktu muda juga berharap seperti itu. Andai kata dengan dekat dengan para wali, dengan para dewa, minta harta, minta emas, minta uang dimudahkan. Nyatanya terbantahkan semua. Itu zong. Sehingga melalui video ini guru berpesan kepada murid, santri, dan kepada pemirsa dimanapun. Sekali lagi jangan terobsesi dengan leluhur berhayal tentang hal-hal sesuatu itu. Satu contoh guru dulu waktu muda. Berhayal dengan mendekati para dewa, para leluhur. Minta namanya logam emas agar saya dimuliakan sehingga logam mulia ini bisa manfaat untuk kepada kehidupan orang lain. Apa jawabannya beliau? Kalau kamu minta kepadaku, sedangkan aku leluhurmu dulu membuat logam, itu membuat. Lantas kamu sebagai generasi muda, sebagai anak cucu, bahan bakunya masih ada. Apakah layak sebagai orang tua hanya memberi produk jadi? Nah itulah. Itu satu contoh. Artinya kita tatkala ketemu leluhur yang valid, itu justru kita dididik menjadi manusia itu yang hebat. Bukan seperti yang digambarkan masyarakat, yang bukan saya gambarkan waktu muda. Seakan-akan minta dikasih, minta diberi. Bukan, tidak. Nah, itulah satu contoh perjalanan. Dengan melalui video ini saya berharap pada khususnya para murid dan santri saya. Ya. Jangan sekali-sekali berhayal tentang materi, tentang atas nama leluhur. Leluhur tetap bantu kepada anak cucunya. Tapi bentuk bantuan tidak seperti yang kita gambarkan. Semoga para pemirsa, para murid yang masih terobsesi di luaran sana dijanjikan orang-orang yang tidak bertanggung jawab atas kemuliaan dari leluhur. Benda-benda keramat yang menghasilkan kekayaan rupiah. Semoga kalian tersadarkan dengan apa yang guru bagi melalui video ini. Ada satu contoh yang paling menarik kurang lebih tahun 98 sebelum saya lulus dari pendidikan para leluhur. Aku diajari guru oleh beliau Sultani Aulia Mbah Musa Abdul Qadir. Diajarkan karena waktu itu sudah ada namanya uang ganda ya. Memang bisa leluhur kita itu menggandakan sesuatu yang sedikit menjadi banyak, itu bisa, dan ilmunya pun ada. Tapi faktanya beliau tidak memperbolehkan ilmu ini dipakai, dan beliau sendiri pun tidak pernah memakai sistem ilmunya untuk kepentingan tentang materi, terutama uang itu yang digandakan. Nah, ketika tahun 1998, sehingga terbaliklah pemikiran aku selaku gurumu. Kok begitu faktanya? Nah, itu. Nah, inilah sedikit cerita tentang hal
gaib tentang leluhur, maka guru memberi saran kepada siapapun yang di luar barangkali masih terjerat hal-hal seperti itu tidak. Sesungguhnya kemuliaan itu didapat dari ilmu pengetahuan ditambah ilmu pengertian. Intinya di situ ya. Ini para pemirsa, para murid jangan suka berhayal yang di luar sana. Dan dari cerita para leluhur itu memang beliau-beliau itu hebat. Nah ini pun juga jadi problem bagi guru ke depan. Ini saya sampaikan melalui video ini juga menjadi catatan ya bagi murid santri dimanapun berada. Dengan banyaknya pengetahuan dan pengertian ilmu yang diberikan leluhur kepadaku selaku guru, sehingga kewajiban guru meluruskan pada murid dan santri. Sama seperti tadi yang diulas guru, pemahaman yang di luar sana, yang diajarkan di kurikulum, itu ternyata itu banyak hal yang menyesatkan dan nyimpang. Lantas bagaimana? Kemarin guru menganalisa perilaku guru. Kira-kira masa depan guru sampai di mana? Coba guru memberi gambaran kepada para murid ya. Satu nasihat guru, jangan bangga terlalu dekat beliau-beliau atau leluhur. Karena apa? Nanti kalian akan dibebani tanggung jawab untuk membenahi peranatan yang salah. Risikonya sangat besar, musuhnya sangat besar. Karena pola pikir yang dulu dengan sekarang tidak sama, itu jadi masalah. Satu contoh guru berbagi, lewat sejarah yang dialami guru, masih ingat, guru mengalami peristiwa, ini satu contoh ya. Guru dibina dari 4 figur yang paling pokok. Sebenarnya ratusan di belakang guru. Lantas diberi tanggung jawab. Ibaratnya aku gurumu ini murid yang nakal, murid yang dablek, tapi murid yang dibenci sekaligus murid yang disayangi oleh leluhur. Tapi di balik itu ada sesuatu hal yang tersembunyi selama dikaji oleh guru. Ibaratnya guru ini kalau peliharaan itu ibaratnya ayam jago. Nah, ini problem. Nggak tahu apa yang terjadi. Dalam catatan sejarah di negara Republik Indonesia tahun 2009, guru nyoba diadu dengan pemerintah. Guru disuruh untuk menyampaikan suatu kebenaran dalam keadaan di negara Republik Indonesia yang pola pikirnya salah. Sedangkan itu menjadi konsumsi publik dan itu sudah beratus-ratus tahun, bahkan sampai menjadi kurikulum. Lantas tahun 2009 guru mengeluarkan bahasa yang tidak sama, ilmu yang tidak sama. Apa yang terjadi? Guru begitu banyak, belum sampai banyak penjelasan, itu sudah di backlist bahkan dari suatu lembaga yang mengatasnamakan ulama. Aku selaku gurumu dikecam, diputuskan dengan aliran sesat. Nah, coba. Guru menganalisa pada tahun 2009, ini guru masih diuji atau dicoba. Ibaratnya ayam ini baru netas. Lantas bulan-bulan kemarin guru menganalisa, ini kira-kira ke depan ini guru mau ditandingkan dengan siapa? Kalau di situ mentornya itu figurnya 4 seperti itu. Nah, itu sejak kemarin guru berpikir ini. Kira-kira apakah aku nanti gurumu ini akan ditarungkan dengan negara kita sendiri? Ataukah aku gurumu ditarungkan dengan melawan musibah bencana yang akan mengenai negaramu yang sangat fatal? Ataukah aku selaku gurumu untuk menyelamatkan kalian dari kebodohan, dari kesesatan itu? Sejak bulan kemarin mulai tanggal 1 Selo, guru menganalisa ini kira-kira ke depan di mana ini. Sebelum terjadi ke depan, barangkali nanti guru nanti berhadapan dengan negara, guru dikecam apapun. Sekali lagi sejak dulu aku sudah menyampaikan. Kalau toh guru berhadapan dengan negara, guru menyampaikan jangan sekali-sekali membantu guru.
konsentrasi kepada keluarga, mencukupi keluarga, berdagang, bekerja yang baik. Barangkali nanti ada negara yang tidak sependapat dengan guru. Itu nanti mutlak tanggung jawab guru. Itu sejak dulu sudah kami sampaikan kepada para murid dan santri. Karena kemarin-kemarin guru sudah menganalisa. Karena juga satu video guru sudah menyebar dimanapun. Dan di dalam keadaan politik ini pun juga sudah mendekati pilpres. Dan alam pun juga tidak sinergik. Artinya ada sesuatu hal yang tidak baik ke depan ini. Bila toh memang guru dihadapkan dengan kesesatan, kegelapan manusia tentang memahami Islam dan kehidupan, sangatlah syukur. Banyak manusia nanti akan mengharapkan pencerahan. Tapi sedikit nanti barangkali ada politik yang terulang di tahun seperti tahun 2009. Sampai sekarang guru masih dicatat dalam kejaksaan bahwa ajaran guru dikatakan ajaran yang sesat. Sedangkan dari pengkajian, dari fakta, dari penjelasan apa yang dibagi, yang diterangkan guru, justru malah terbalik. Secara moral pada sampai hari ini, guru pun masih menanti kelak kapan guru akan ditemukan orang-orang seperti itu. Kita akan nanti buktikan siapa yang terahmatkan, siapa yang dalam kebenaran, dan siapa yang dalam kesesatan. Itu sampai ini hari guru masih berharap. Tapi toh kalau memang itu tidak terjadi, guru berseberangan dengan orang-orang yang di negara, ya sangat bersyukur. Sehingga guru tidak lama menata kalian sehingga nanti keadaan negaramu, kehidupanmu lebih damai, lebih indah, lebih nyaman. Sehingga dengan adanya beragama yang tepat, betul-betul Islam ini nanti akan menjadi rahmat. Sedikit ini memahami tentang apa yang dialami guru yang akan diprediksikan ke depan. Karena guru sudah mempunyai pengalaman. Kemarin guru sempat bahasa Jawa ini ndingkik ya. Guru udah banyak dibekali. Kira-kira leluhur mau mempunyai niat apa dengan gurumu? Nah ini kalau gurumu mau ditarungkan ini kan kira-kira lawannya ini loh siapa? Kapasitas pemahaman seperti itu. Lantas dari cerita-cerita tentang leluhur, itu sulit juga para pemirsa, para murid dan santri ya. Kembali lagi melalui video ini ya. Maka di ajaran guru atau kitab yang disusun oleh guru, karena banyaknya hal pemahaman tentang kehidupan setelah alam kematian, tentang memahami siklus, tentang memahami siklus karma alam, sangat sulit untuk diterangkan. Sehingga kadang guru tidak bisa dan tidak mungkin menyampaikan kepada para murid dan santri dengan jelas semuanya. Karena apa? Itu membutuhkan sesuatu hal pengalaman, pemahaman. Sehingga meskipun kadang saya ajarkan, saya terangkan, kalian tidak akan pernah mampu bahwa ada siklus yang sepertinya sangat rumit, bisa dikatakan mahakarya, sang maha pencipta membuat siklus dari kehidupan itu. Sehingga guru kadang memberi saran kepada para murid, sudah itu lakukan yang sudah diajarkan guru, jangan dibantah. Karena apa? Diterangkan pun kalian tidak akan pernah mengerti, karena kapasitas bukan tempatnya. Ini sedikit cerita tentang kadang ajaran guru kok tidak sama. Kadang guru tidak mengajarkan dengan tepat. Karena sekali lagi, tidak mampu ya para pemirsa. Karena apa yang diajarkan guru itu karena dari pengalaman guru melihat fakta kehidupan setelah kehidupan di alam kehidupan. Tidak seperti yang kita gambarkan kemarin-kemarin. Ada hal sesuatu yang tidak sama dengan prediksi dan asumsi ajaran dari para leluhur kita yang kemarin-kemarin. Lantas untuk memudahkan tentang memahami sebutan para leluhur, ini satu contoh. Ada sering orang dari luar
berbagi atau menanyakan kepada aku selaku gurumu. Mbah diajarin beliau-beliau, dia sendiri datang ke rumah guru, tanya, dia bercerita, saya juga ketemu leluhur ini mbah diajarin begini. Para pemirsa, para murid dimanapun berada, karena memahami tentang karakter sifat maunya leluhur tidak seperti apa yang kita gambarkan. Tatkala ada selisih pendapat atau selisih apa yang diajarkan oleh beliau. Satu contoh, ketemu sama beliau Syekh Abdul Qadir. Kok diajarin begini? Kok diterangkan begini? Sudah terima saja. Karena apa? Begitulah leluhur itu mengajarkan kepada anak cucunya. Tidak akan pernah sama apa yang dimaukan oleh leluhur. Nanti ada lagi yang ketemu beliau Mbahmu Syekh Jenar alaihissalam. Diajarkan begini. Sedangkan kita diajarkan begitu. Sedangkan gurumu diberi masukan seperti ini kok tidak sama. Nah begitulah beliau mendidik anak cucunya. Bukan berarti itu salah. Karena disesuaikan dengan kapasitas. Sesuai makom dan derajatnya. Dengan cerita seperti ini semoga para anak cucu, para murid sehingga tidak menyalahkan meskipun dia diajarkan dari beliau-beliau siapa. Tapi untuk menetapkan satu ketetapan bagi hukum gaib atau hukum ruh atau hukum roh. Tatkala sosok atau figur itu yang dimuliakan oleh alam, yang dimuliakan oleh alam manusia, ibaratnya dia adalah brilian, intan. Tatkala beliau adalah intan dan berlian, pastilah tempatnya minimal itu emas. Itu standar yang tidak boleh ditinggalkan. Sehingga dengan memberi statement ini, guru menjaga kredibilitas para moyang, kredibilitas leluhur. Jangan sampai kredibilitas leluhur kita yang dimuliakan di hadapan yang maha kuasa. Lantas ada manusia dengan perilaku yang sangat buruk. Dia mengatasnamakan, dia mendapat bimbingan para leluhur dari Jawa. Jadi standarnya hukumnya satu. Intan pasti menempatkan dirinya pada emasnya itu. Dan untuk mengangkat nama-nama leluhur, biar kalian para pemirsa, para murid tidak terobsesi. Karena banyak masyarakat ini terobsesi sehingga salah memahami. Satu contoh, dengan kata Sultani Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an. Tatkala bahasa dirubah menjadi bahasa Islam, pola pikir para pemirsa seakan-akan beliau itu dari Arab, bukan ya. Sama kan di video yang lain sudah diajarkan guru. Ada disebut juga Kanjeng Syekh Syubakir. Nah, masyarakat kita tidak mengerti tentang sejarah bahasa karena penulisan itu memakai bahasa Islam. Sehingga anak cucu masyarakat leluhurmu yang dari Jawa, kok kira itu dari negara Arab. Sehingga Anda didogma dengan memakai bahasa Arab, Anda terngiang mengikuti jejaknya seperti leluhurmu. Sebenarnya itu hanya penulisan ya. Karena yang menulis itu di zaman agama sudah berkembang. Itu rumusnya di situ. Satu contoh bismillah nyun sewu Kanjeng Syekh Qadir. Saya buka di video ini demi kemaslahatan umat dan anak cucu yang di Jawa. Satu contoh di dalam kitab ditulis Sultani Aulia Kanjeng Syekh Abdul Qadir. Beliau leluhur kita dengan nama sebutan yang sangat mudah, sangat simple, sama seperti nama-nama sebutan nenek moyang leluhur kita. Beliau asmo sebutannya Kadir. Nah kan sangat jomplang. Nah Kadir itu bahasa Jawa. Kadir itu maknanya kuat, mampu. Makanya beliau diberi sebutan gelar Syekh Abdul Qadir, dimaknai utusan Tuhan itu. Karena kemampuan intelektualnya, ilmunya, perilakunya, berpuasanya, bertapanya. Nah ini kalau kita tidak ngerti masyarakat,
Seakan-akan terobsesi orang Jawa ini keturunan dari Arab yang hebat, bukan. Sekali lagi, leluhur kita pada hakikatnya bukan selayaknya manusia lumrah. Maka dulu saya selaku manusia juga bertanya, ceritanya hebat, apakah mungkin orang Arab itu yang sehebat itu? Lambat laun semua ya terbongkar oleh guru. Semua rata-rata memang ya nenek moyang kita, leluhur kita ditulis dengan memakai bahasa agama. Nah, di situ. Sama di video yang lain guru menerangkan, ada beliau Subakir. Gara-gara diberi kata syekh, berubahlah anak cucu, dikira orang Arab itu hebat. Sehingga kalian menghafal untuk belajar dengan bahasa Arab, kalian terngiang seakan-akan seperti para leluhur, bukan. Itu sedikit satu contoh. Sedangkan di situ sudah banyak guban, nama-nama digubah. Lantas bagaimana kalau kurikulum seperti ini sudah menggema, sudah menjadi asupan pemikiran bangsa? Nah, itulah bagaimana kalian akan bisa merubah. Sedangkan kurikulum itu sudah ada sejak bertahun-tahun. Para pemirsa, para murid, ini kesalahan bagi kita sendiri, juga orang-orang tua kita dalam yang membuat kurikulum. Karena terobsesi kehebatan Jawa ditulis dengan bahasa Quran sehingga menjadi bahasa Arab, kiblat kita sehingga menjauh dari jati diri bangsa. Satu contoh di era sekarang, kurang lebih 1 bulan kemarin guru sempat mengikuti YouTube. Ada satu statement yang mengeluarkan bahwa beliau Raden Said Kanjeng Sunan Kalijogo ditarik, dimasukkan di silsilah dari Kanjeng Nabi Muhammad dari Arab. Lantas bagaimana bisa dibenarkan dalam sejarah? Tapi faktanya itu beredar di video. Guru tidak mengerti itu dari YouTube apa, dari TikTok apa. Tapi sempat guru mengetahui bahwa Raden Said Sunan Kalijogo keturunan Nabi Muhammad keberapa. Nah, lantas kalau negara tidak mau menanggapi, tidak mau menyikapi ini, dan kita sebagai pribumi, kita tidak tanggap, hancur negara kalian, hancur negara kita, karena sejarah ini digubah dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab demi kepentingannya, demi untuk menguasai suatu negara Republik Indonesia. Kesalahan kita sebagai masyarakat tatkala orang tua kita, leluhur kita diembel-embeli dengan sebutan waliullah, kita sudah terobsesi oleh bahasa Arab. Itulah problemnya para pemirsa. Bagaimana dibenarkan kalau guru mengulas tentang sejarahnya Raden Said, ditarik menjadi silsilah para nabi. Sungguh sangat nyimpang. Nah, itu kalau dibaca secara politik, agar kalian bangsa Jawa, kalian orang pribumi Pancasila, kalian tidak mempunyai jati diri. Sedangkan fakta beliau Raden Said adalah keturunan dari Yangmu Brawijaya. Lantas diajarkan ilmunya oleh beliau leluhurnya sendiri dari kakeknya. Lah lantas bagaimana manusia diberi kelebihan seperti itu, katanya ilmunya dari Allah. Sedangkan Raden Said alaihissalam, beliau menjadi makhluk yang hebat, itu menjalankan ilmu Jawanya. Karena menjalankan ilmu Jawa, dia ibadah di masjid, dikira ilmu itu dari Arab, bukan. Sama seperti para pejuang, para pendiri bangsa kita. Ilmu yang dipakai spiritualnya Jawa. Karena terpengaruh agama Islam dari Arab, dia pergi ke masjid dan di musola. Dikira ilmu Islam dari Arab itu yang hebat, bukan para pemirsa ya.
Ini untuk pemahaman baru tentang kalian para murid dan santri juga pemirsa biar tidak terobsesi dengan Arab ya. Satu contoh kalau tidak percaya untuk mengelabui bangsa Indonesia. Satu contoh ada mu'alaf. Dari non-Islam kan mu'alaf. Dia mempunyai kemampuan, dia mempunyai kapasitas, dia bisa main magic, lantas dia mu'alaf. Dia melakukan agama Islam. Lantas kalau magicnya, kemampuannya itu dari ilmu Islamnya atau dari ilmu sebelumnya. Cara berpikirnya begitu para pemirsa. Coba kalau tidak percaya lagi, cari orang atau manusia ahli magic atau magician atau orang ahli sulap. Beri busana muslim. Masyarakat kalian akan terobsesi. Kok kira itu ilmu dari Arab? No way, bukan. Itulah tipu-tipuan orang-orang terdahulu sampai sekarang masih berjalan. Lantas bagaimana kita sebagai manusia, sebagai pribumi Pancasila untuk menjaga kualitas jati diri bangsa? Pandai-pandailah memahami kehidupan di luar sana. Dan guru menasihatkan kepada para pemirsa di sana, hati-hati dengan mindset yang apa diajarkan oleh orang-orang yang kau atasnamakan gurumu, sedangkan mindsetnya sama. Coba kalau masih kurang percaya, guru memberi statement. Coba ada satu tempat perkumpulan, ada murid dan si guru. Tuhannya sama, kitabnya sama, kalimatnya sama. Lah kalau si santri murid melakukan sesuatu permohonan tidak dikabulkan, lantas minta gurunya menolong untuk memberi pengabulan dari mewujudkan cita-cita si murid. Sedangkan yang diminta Tuhannya sama, kalimatnya sama. Apa bedanya? Nah itu coba digali para pemirsa. Nanti orang-orang di luar sana berobsesi, satu kurang khusyuk. No, tidak. Tatkala Tuhan sudah kau mengerti, Tuhan itu akan memberi kepada sesuatu. Tidak akan pernah dibutuhkan khusyuk tentang ketuhanan. Tuhan itu hanya makhluknya cukup untuk mengerti. Ada lagi nanti ada bahasa kurang suci karena kalian banyak dosa. Oh tidak. Bila orang-orang manusia yang berkilah dengan kesucian itu mendekatkan diri kepada Tuhan agar doanya dikabulkan. Artinya yang memimpin sholat, yang memimpin jamaah suruh anak kecil-kecil saja. Karena dosanya belum banyak. Itu nanti berkilah lagi orang-orang seperti itu para pemirsa. Melalui video ini para pemirsa saya beri motivasi yang sangat kuat sehingga kalian tidak terjerumus dari hal-hal mindset-mindset yang salah. Untuk memberi pemahaman yang sangat akurat agar iman dan ilmu jiwa kalian para pemirsa di luar sana tidak terobsesi dengan janji-janji. Tatkala ada manusia menjanjikan tentang surga, coba kita sudah sering tahu dan kalian di luar sana sudah para mengasumsikan. Ada the bestnya manusia yang disebut Nabi Adam. Itu kan pakarnya dari pakar Nabi. Itu aja diusir dari surga. Mungkin kalian dari cerita itu menggambarkan gara-gara melanggar dua kuldi. Itu hanya melanggar satu perintah, itu sudah dikeluarkan dari surga. Lantas sebagai umat atau orang-orang yang kalian percaya, itu melanggar kehidupan itu sudah ratusan bahkan ribuan pelanggaran. Mungkinkah bisa masuk surga? Itu loh satu contoh fakta. Ada lagi statement di luar para pemirsa.
Tatkala manusia dijanjikan mendekatkan diri kepada Allah, permintaannya pun akan dikabulkan. Kurang dekat bagaimana sosok Nabi Adam itu? Nabi Adam di surga itu sudah komunikasi dengan Tuhan, komunikasi dengan Allah. Faktanya minta pun tidak diberi. Justru malah diturunkan dari tempat yang mulia, dari tempat yang indah. Lantas bagaimana para pemirsa, kalau pemahaman ini sudah dibagi oleh guru melalui video ini, terus lantas janji-janji, statement kitab yang beredar, kurikulum, mendekatkan diri kepada Allah, agar dimudahkan rezekinya. Faktanya dari kitab kita sendiri yang kita pelajari, Adam itu sudah ketemu dengan Allah. Apalagi manusia yang tahapan masih belajar. Semoga video ini sangat membantu para pemirsa, khususnya kita bangsa negara Republik Indonesia. Sekali lagi tentang pemahaman videoku. Memang saya khususkan pada murid dan santriku. Dan siapapun yang ingin mendapatkan kebenaran boleh mengkonsumsi video saya. Artinya video dan nasihat saya tidak untuk didebatkan. Tapi bila ingin menggali dalam penjelasan kebenaran, tanyakan kembali lagi kepada kurikulum yang beredar, pihak-pihak pengajar di luar sana. Demikian video ini kami buat. Semoga kita nanti tercerahkan semuanya, khususnya para pemirsa, baik murid dan santri. Semoga bimbingan melalui video ini mampu merahmati kalian semua, sehingga kehidupanmu lebih damai, tidak terobsesi oleh janji-janji yang tidak akan pernah pasti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.